Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Rianti dengan NIM C4B023005 dari Program Studi Manajemen Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan pertanian di Indonesia. Pembangunan pertanian di Indonesia adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian, pendapatan petani, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan ini tidak hanya fokus pada peningkatan hasil pertanian, tapi juga termasuk perubahan sosial seperti nilai, norma, dan perilaku masyarakat agar pertanian dapat berkembang secara berkelanjutan. Pembangunan ini meliputi kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi sumber daya pertanian. Intensifikasi berarti peningkatan produktivitas sumber daya alam dan penggunaan sarana produksi seperti pupuk dan pestisida. Ekstensifikasi adalah usaha memperluas lahan pertanian dan area panen. Diversifikasi bertujuan untuk menciptakan keanekaragaman usaha tani, baik secara vertikal, produksi hingga pemasaran, maupun horizontal. Penyeimbangan komoditas dan wilayah, rehabilitas dilakukan untuk memulihkan produktivitas lahan yang rusak dan meningkatkan taraf hidup yang masyarakat di daerah rawan. Pembangunan pertanian juga diarahkan untuk meningkatkan kebutuhan pangan dalam negeri, ekspor, dan pendapatan petani, dan memperluas kesempatan kerja. Sektor pertanian memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia karena menyerap tenaga kerja paling besar dan menjadi sumber pendapatan mayoritas penduduk. Untuk mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan, diperlukan 5 syarat pokok. Yang pertama yaitu pasar, teknologi, sarana produksi, perangsang produksi, dan transportasi. Selain itu, pendidikan, kredit, kegiatan bersama petani, perluasan lahan, dan perencanaan nasional juga menjadi faktor penunjang. Sebagai tonggak sejarah kebudayaan manusia, pertanian memiliki peran yang besar terhadap keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Menjadi salah satu faktor pembangun identitas bangsa, hasil pertanian di tanah ibu pertiwi telah tersohor sampai ke seluruh dunia. Dimulai dari para petani yang memangkul cangkul dan garut tanpa mengeluh, sektor pertanian tidak pernah berhenti melangkah maju. Tahun ke tahun terus melakukan inovasi untuk menghasilkan kualitas pangan yang lebih baik. Kini dengan adanya peralatan Al-Sintan, selain pengelolaan agraria menjadi lebih mudah, proses panen dan pasca panen menjadi lebih efisien dan juga cepat. Tangan-tangan terampil yang turun-temurun membangun kehidupan pertanian. Jangan sampai kehilangan penerusnya. Saatnya generasi muda ikut andil dan bergerak. Jadilah pahlawan bangsa yang beraksi di era globalisasi. Bersatu padu melanjutkan nafas sektor pertanian di negeri ini. Meski situasi pandemi COVID-19 masih membatasi area berkegiatan kita, bukan berarti kita berhenti menjadi orang-orang produktif. Bercocok tanam bisa jadi pilihan kegiatan yang positif selama berada di rumah. Informasi tentang cara bercocok tanam kini dapat diakses secara luas. Siapa saja dapat melakukannya. Metode sederhana seperti hidroponik yang dilakukan di halaman rumah dapat membentuk ketahanan pangan keluarga di masa pandemi. Menanam sayur mayur untuk mengkonsumsi sehari-hari, atau tanaman-tanaman yang dapat menjadi obat keluarga. Hasil panen pasti terjamin kebersihannya,
serta aman untuk dikonsumsi. Dengan memulai dari perkarangan rumah sendiri, kita sudah turut mensukseskan program perkarangan pangan lestari yang dibuat oleh pemerintah. Jadi, anak muda juga harus ikut berperan supaya ilmu dan teknologi pertanian terus berkembang biar Indonesia nggak perlu impor makanan terus-menerus. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.